Satu kata disemprot di pintunya. Pelakor. Dalam sekejap, hidup seorang janda muda hancur oleh tuduhan viral. Publik menghakiminya sebagai perebut suami orang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ketika satu unggahan menjadi vonis dan jutaan mata menonton, satu wanita harus berjuang sendirian membongkar kebohongan yang nyaris menenggelamkannya. Ini adalah kronologi sebuah perlawanan terhadap fitnah digital yang brutal, di mana kebenaran harus dicari di antara puing-puing reputasi yang hangus. Kisah yang baru saja kalian dengar penggalannya adalah sebuah cerita lengkap yang akan saya bawakan malam ini. Ini adalah narasi investigatif tentang Hana, seorang ibu muda yang dituduh merebut suami seorang influencer terkenal, padahal dirinya adalah korban manipulasi yang sebenarnya. Kita akan menelusuri jejak digital dan kesaksian yang terkubur, menyaksikan bagaimana ia perlahan mengumpulkan kepingan bukti untuk melawan peradilan massa dan merebut kembali namanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebuah rekaman video rumahan diputar ulang. Kualitas gambarnya tidak sempurna, sedikit bergoyang, khas rekaman ponsel beberapa tahun lalu. Di layar, seorang wanita muda berusia 20-an akhir, Hana Larasati, tertawa lepas. Rambut hitam panjangnya yang tergerai ditiup angin sore. Seorang pria di sampingnya, almarhum suaminya, merangkul bahunya sambil tersenyum ke arah kamera. Di pangkuan Hana, seorang anak balita ikut tertawa, menciptakan sebuah potret keluarga yang utuh dan hangat di sebuah taman publik di Yogyakarta. Rekaman berhenti. Layar menjadi hitam sesaat sebelum berganti ke gambar masa kini yang tajam dan dingin. Pintu kayu sebuah rumah sederhana di lingkungan padat penduduk. Di permukaannya yang berwarna coklat pudar, satu kata dicoret besar-besar dengan cat semprot merah menyala. Pelakor. Bagaimana seorang ibu muda yang setahun lalu kehilangan segalanya, kini dituduh menghancurkan segalanya milik orang lain? Di era di mana satu unggahan bisa menjadi vonis, di manakah letak kebenaran yang sesungguhnya? Inilah kronologi bagaimana sebuah duka diubah menjadi fitnah. Kehidupan Hana Larasati kini berlangsung dalam radius beberapa meter dari pintu yang ternoda itu. Aktivitasnya terbatas pada ruang-ruang sunyi di dalam rumah. Menurut kesaksian seorang tetangga yang meminta namanya tidak disebutkan, Hana nyaris tidak pernah terlihat. Dulu sebelum kejadian itu, orangnya ramah. Selalu menyapa, ujarnya dalam sebuah rekaman suara. Sekarang, kalaupun terpaksa keluar beli gas atau apa, jalannya menunduk, cepat-cepat. Kami di sini ya jadi serba salah. Penolakan sosial itu nyata. Sebuah rekaman kamera pengawas dari warung kelontong di ujung gang menunjukkan pemilik warung menggelengkan kepala saat Hana mendekat, melayaninya dengan sikap dingin sebelum Hana berbalik pergi dengan tergesa. Vonis itu tidak hanya ada di pintu rumahnya, tapi di setiap tatapan mata dan bisikan yang ia lewati. Sumber utama vonis itu berasal dari sebuah unggahan video oleh Dewi Prameswari, seorang influencer gaya hidup lokal dengan puluhan ribu pengikut. Dalam video berdurasi 17 menit yang telah ditonton lebih dari 2 juta kali itu, Dewi menangis terseduh-seduh. Dengan hijab pashmina yang tertata rapi dan riasan wajah yang luntur oleh air mata, ia menceritakan kehancuran rumah tangganya. Ia tidak pernah menyebut nama Hana secara langsung, namun ia memberikan deskripsi yang sangat spesifik. Seorang janda muda dengan satu anak yang tinggal di daerah selatan kota, yang ia sebut telah menggoda suaminya, Bima Nugraha. Seketika, jagat maya Yogyakarta bergejolak. Kolom komentar di akun Dewi dipenuhi ribuan pesan dukungan dan empati. Sebaliknya, akun-akun anonim dengan cepat berhasil mengidentifikasi Hana sebagai sosok yang dimaksud. Dalam hitungan jam, akun media sosial Hana diserbu. Tangkapan layar menunjukkan ribuan komentar berisi hujatan, caci maki, dan bahkan ancaman. Di tengah badai digital itu, Hana memilih diam. Ia menonaktifkan semua akun media sosialnya dan menarik diri sepenuhnya. Bagi publik yang telah menelan narasi Dewi bulat-bulat, kebungkaman Hana adalah sebuah pengakuan bersalah. Ia tidak membantah, maka ia pasti benar seorang perebut suami orang. Tidak ada yang mempertanyakan versi cerita yang lain. Malam itu, di dalam kamarnya yang temaram, Hana membuka sebuah kotak kayu tua peninggalan almarhum suaminya. Isinya adalah barang-barang kenangan, beberapa foto cetak, tiket bioskop lama, sebuah jam tangan yang rusak. Saat tangannya merogoh ke dasar kotak, ia merasakan selembar karton tipis. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kartu nama. Tertulis di sana, Bima Nugraha, Marketing Manager,
PT Sinergi Digital Perkasa. Hana terdiam. Ia mengingat kapan suaminya mendapatkan kartu nama itu dari sebuah seminar bisnis setahun yang lalu, jauh sebelum Bima mendekatinya dengan cerita-cerita sedih tentang pernikahannya yang diambang kehancuran. Pertemuan mereka, yang Bima sebut sebagai takdir, ternyata telah didahului oleh sebuah jejak kecil yang terlupakan ini. Sebuah kebohongan pertama baru saja terungkap. Penemuan kartu nama itu menjadi sebuah jangkar di tengah badai emosi Hana. Itu adalah bukti fisik pertama bahwa ingatannya tidak salah, bahwa ada kejanggalan dalam narasi yang dibangun Bima. Objek kecil itu memicu pergeseran dari kepasifan menjadi perlawanan senyap. Investigasi personal Hana Larasati dimulai bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan sebuah panggilan telepon. Langkah pertamanya adalah menghubungi Rian, seorang arsitek yang merupakan sahabat almarhum suaminya dan pernah beberapa kali bekerja dalam proyek yang sama dengan perusahaan Bima. Dalam percakapan yang direkam, Rian terdengar ragu pada awalnya, namun kemudian memberikan kesaksian kunci. Bima itu charming sekali di depan klien, kata Rian. Tapi di kalangan kami, reputasinya sudah rahasia umum. Dia punya bakat melihat perempuan yang sedang rapuh, lalu masuk seolah-olah jadi pahlawan. Kamu bukan yang pertama didekati dengan pola seperti itu, Han. Dengan bekal informasi tersebut, Hana memberanikan diri membuka kembali arsip digital yang selama ini ia hindari, riwayat percakapannya dengan Bima. Ratusan jam ia habiskan untuk menelusuri ulang setiap kata, setiap emoji. Bukti digital itu menunjukkan sebuah pola manipulasi yang terstruktur. Transkrip percakapan dari bulan April menunjukkan Bima berkata, "Almarhum suamimu pria yang hebat, tapi mungkin dia tidak sepenuhnya mengerti kedalaman perasaanmu. Aku di sini untuk mendengarkan." Di percakapan lain, ia secara halus membandingkan dirinya. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian seperti itu." Kata-kata yang dulu terasa menenangkan kini terlihat seperti taktik predator. Di tengah investigasi sunyi ini, pihak lawan melancarkan serangan baru. Dewi Prameswari tampaknya merasakan pergeseran perlawanan, mengunggah sebuah tangkapan layar percakapan yang isinya seolah-olah Hana mengiriminya pesan bernada ancaman. "Kalau kamu tidak berhenti, lihat saja akibatnya." Begitu bunyi pesan yang terpampang. Unggahan itu disertai keterangan foto. "Saya sudah coba diam, tapi teror ini semakin menjadi-jadi." Publik kembali tersulut. Gelombang kebencian kedua menghantam Hana, lebih dahsyat dari yang pertama. Namun, serangan itu tidak lagi membuatnya lumpuh. Sebaliknya, itu memperkuat keyakinannya. Kebohongan yang begitu terang-terangan itu justru membuatnya teringat kebohongan Bima yang lain. Suatu sore, Bima pernah menunjukkan sebuah salinan email di ponselnya yang ia klaim berasal dari sebuah firma hukum ternama di Yogyakarta, sebagai bukti bahwa proses perceraiannya sedang berjalan. Hana masih mengingat nama firma hukum itu. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor teleponnya dan menelepon. Ia tidak bertanya macam-macam, hanya satu pertanyaan sederhana kepada resepsionis. "Selamat siang, saya hanya ingin mengonfirmasi, apakah benar ada klien bernama Bima Nugraha yang sedang dalam proses perceraian di firma Anda?" Jawaban dari seberang telepon singkat, datar, dan menghancurkan seluruh narasi Bima. "Mohon maaf, Bu. Setelah kami periksa, tidak ada klien aktif maupun dalam arsip kami dengan nama tersebut." Telepon ditutup. Hana menatap dinding kosong di hadapannya, napasnya memburu. Malamnya, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Pengirimnya mengaku sebagai mantan karyawan di perusahaan Bima yang merasa tidak tega. Pesan itu singkat, "Coba cek catatan Hotel Amarta di Solo, tanggal 27 Februari. Dia tidak pernah dinas sendirian. Ada perempuan lain. Namanya Sarah." Informasi dari narasumber anonim itu mengubah arah investigasi Hana. Ini bukan lagi sekadar pembelaan diri, melainkan pembongkaran pola perilaku predator. Melacak Sarah adalah proses yang sulit dan menuntut kehati-hatian. Berbekal nama dan tanggal, Hana menelusuri jejak digital, menemukan sebuah profil profesional yang cocok. Panggilan telepon pertamanya ditolak. Pesan singkatnya yang menjelaskan situasi awalnya hanya dibaca. Namun, setelah 24 jam yang menegangkan, Sarah membalas. Dalam percakapan telepon yang berlangsung hampir 2 jam, terungkap sebuah cerita yang polanya identik dengan yang dialami Hana. Sarah, yang saat itu baru saja bercerai,
didekati oleh Bima dengan modus operandi yang sama persis. Awalnya ia sangat ketakutan untuk terlibat, namun akhirnya setuju memberikan kesaksian anonim. Bukti kunci yang ia serahkan adalah sebuah rekaman suara berdurasi 30 detik, di mana suara Bima terdengar jelas mengucapkan kalimat rayuan yang hampir sama kata per kata dengan yang pernah ia kirimkan pada Hana. Hana kini memiliki semua kepingan puzzle. Selama 3 hari berikutnya, ia tidak tidur. Ia bekerja layaknya seorang jurnalis yang menyusun laporan investigasi. Semua bukti dikumpulkan dan diorganisir secara kronologis dalam sebuah dokumen digital. Pertama, kesaksian dari Rian mengenai reputasi Bima. Kedua, analisis pola manipulasi dari transkrip percakapan digital. Ketiga, konfirmasi penolakan dari firma hukum yang membantah klaim proses cerai Bima. Keempat, kesaksian anonim dari Sarah, lengkap dengan klip audio sebagai bukti pendukung. Ia tidak menambahkan opini atau luapan emosi, hanya fakta-fakta kering yang dirangkai menjadi sebuah alur cerita yang tak terbantahkan. Senjata pamungkasnya telah siap. Namun, targetnya bukan media sosial. Melawan narasi viral dengan unggahan tandingan adalah sebuah kesia-siaan. Hana mengambil langkah yang lebih taktis. Seluruh paket bukti itu ia kirimkan melalui email ke redaksi Suara Jogja, sebuah portal berita lokal yang dikenal memiliki integritas dan keberanian untuk melakukan liputan mendalam. Subjek emailnya singkat, bukti investigasi, di balik cerita viral Dewi Prameswari. Tepat pukul 11 pagi hari Kamis, bom waktu itu meledak. Portal Suara Jogja menerbitkan sebuah artikel utama dengan judul yang mencuri perhatian. Di balik tangis sang influencer, investigasi manipulasi dan fitnah di Yogyakarta. Artikel itu menjadi viral dalam hitungan menit. Disajikan dengan gaya jurnalistik yang lugas, laporan itu membedah kasus ini lapis demi lapis, menampilkan semua bukti yang telah dikumpulkan Hana. Ada kutipan dari Rian, tangkapan layar percakapan dengan pola yang dianalisis, pernyataan resmi dari firma hukum, hingga kesaksian korban kedua yang disebut sebagai Sarah. Gelombang opini publik yang tadinya seragam mendukung Dewi kini pecah dan berbalik arah dengan kecepatan yang brutal. Namun, bagian paling menghancurkan dari laporan itu diletakkan di paragraf terakhir. Sebuah pembaruan yang ditambahkan editor sesaat sebelum tayang, berasal dari sumber internal perusahaan Bima yang akhirnya berani bicara. Itu adalah transkrip singkat dari rekaman percakapan antara Bima dan Dewi yang bocor. Di dalamnya, suara Bima terdengar cemas, namun suara Dewi terdengar dingin dan penuh perhitungan saat ia berkata, "Aku tidak peduli dia korban atau bukan, Bima. Yang penting saat ini, semua orang melihat dia yang salah. Citra kita harus selamat." Kebenaran, sekali terungkap, bergerak dengan daya rusaknya sendiri. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah artikel Suara Jogja dipublikasikan, PT Sinergi Digital Perkasa merilis siaran pers singkat. Dokumen itu menyatakan bahwa Bima Nugraha telah nonaktif dari seluruh tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan, efektif pertanggal rilis, demi menjaga kondusivitas lingkungan kerja. Sebuah sumber internal mengonfirmasi bahwa ini adalah istilah halus untuk pemecatan. Kejatuhan Dewi Prameswari bahkan lebih terjal dan lebih terlihat oleh publik. Akun media sosialnya yang dulu merupakan etalase kehidupan sempurna kini menjadi monumen cemoohan digital. Tercatat ia kehilangan lebih dari separuh pengikutnya dalam waktu kurang dari seminggu. Klien-klien besar yang menjadi sumber pendapatannya merilis pernyataan pemutusan kontrak kerja sama satu persatu. Kolom komentarnya, yang dulu penuh puja-puji, kini hanya berisi dua hal: hujatan atas kebohongannya atau kekecewaan mendalam dari mantan pengagumnya. Arus deras opini publik itu kini berbalik menghantam tepian kehidupan Hana. Tetangga yang sama, yang beberapa minggu lalu berbicara dengan nada menghakimi, kini terlihat canggung saat berpapasan dengannya. Suatu sore, ia mengetuk pintu rumah Hana, menyodorkan sepiring kue lapis sambil bergumam pelan, "Maafkan kami ya, Mbak." Di dunia maya, permintaan maaf mengalir deras, memenuhi notifikasi ponsel Hana yang sudah lama ia bisukan. Orang-orang yang dulu menghujatnya kini menuliskan penyesalan. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa lega yang meluap. Sebuah rekaman observasional bisa jadi akan menunjukkan adegan ini. Hana duduk di tepi tempat tidurnya, punggungnya sedikit membungkuk. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya, menampilkan barisan pesan dukungan yang tak ada habisnya. Namun matanya kosong, menatap lurus ke dinding.
Pertempuran telah dimenangkan, tetapi medan perang itu adalah jiwanya sendiri, dan kerusakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki oleh ribuan permintaan maaf dari orang asing. Pertemuan terakhirnya dengan Dewi terjadi secara tidak sengaja, di lorong sebuah swalayan yang sepi. Dewi terlihat kuyup, tanpa riasan, mengenakan pakaian biasa. Sosoknya yang dulu glamor kini tampak rapuh. Ia melihat Hana, ragu sejenak, lalu mendekat. "Mbak Hana," ucapnya pelan, suaranya serak. Aku minta maaf." Permintaan maaf itu terdengar lebih seperti sebuah pembenaran diri yang terbata-bata, penuh dengan penjelasan tentang tekanan sosial dan ketakutannya sendiri. Hana hanya menatapnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya bukan lagi tanda kelemahan, melainkan sebuah dinding tebal yang tak bisa ditembus. Tanpa ekspresi, ia mendorong troli belanjanya dan berjalan melewati Dewi, meninggalkan permintaan maaf yang terlambat itu menggantung di udara. Keadilan tidak ia temukan dalam penyesalan lawannya. Seminggu setelah pertemuan itu, sebuah amplop resmi berwarna coklat tiba di rumahnya. Kop suratnya menampilkan nama sebuah firma hukum besar di kota itu. Jantung Hana berdebar kencang, mengira ini adalah babak baru peperangan. Namun isinya bukan surat gugatan. Itu adalah surat penawaran mediasi resmi dari pihak Bima Nugraha. Di dalamnya, tertulis sebuah permohonan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan secara kekeluargaan demi menghindari tuntutan hukum lebih lanjut, disertai tawaran kompensasi finansial dalam jumlah yang signifikan. Hana kini dihadapkan pada sebuah pilihan akhir, menuntut pembalasan atau memilih kedamaian. Surat penawaran mediasi itu tergeletak di atas meja selama 2 hari. Hana membacanya berulang kali, bukan untuk menimbang jumlah kompensasi, tetapi untuk memahami motivasi di baliknya. Itu bukan permintaan maaf, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko. Keputusannya diambil pada hari ketiga. Melalui sebuah email singkat yang disusun oleh seorang konsultan hukum pro bono, Hana Larasati secara resmi menolak tawaran tersebut. Ia tidak menuntut balik. Ia tidak meminta sepeser pun. Dalam sebuah catatan yang ditemukan kemudian, ia menulis, "Keadilan yang kucari bukanlah hukuman untuk mereka, tetapi izin untuk diriku sendiri agar bisa berhenti berkelahi. Menerima uang atau menyeret mereka ke pengadilan hanya akan mengikatku lebih lama pada trauma itu. Bagiku, menutup pintu ini adalah keadilan yang sesungguhnya." 6 bulan kemudian, pemandangan dari jendela kini berbeda. Hana telah pindah ke sebuah rumah kontrakan yang lebih kecil di sisi lain kota. Sebuah tempat di mana tidak ada yang mengenali wajahnya atau mengetahui kisahnya. Ia kembali bekerja sebagai desainer grafis lepas. Jemarinya lincah di atas tablet digital, matanya fokus, membangun kembali karir dan kehidupannya dari nol. Ada ketenangan baru dalam dirinya, sebuah kewaspadaan yang tidak membuatnya paranoid, melainkan lebih bijaksana. Ia lebih banyak diam, tetapi keheningannya kini adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Catatan publik menunjukkan bahwa Bima Nugraha dan Dewi Prameswari telah resmi bercerai 3 bulan setelah skandal terungkap. Akun media sosial Dewi dihapus secara permanen, dan Bima menghilang dari radar profesional Yogyakarta. Kisah mereka berakhir bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan, dilupakan oleh arus informasi baru yang datang silih berganti. Sore itu, Hana kembali ke taman yang sama dari rekaman video di awal cerita. Anaknya, kini sedikit lebih tinggi, berlari-lari mengejar bola dengan tawa yang riang. Hana duduk di bangku taman, mengawasinya dengan senyum tipis yang tulus. Ini adalah sebuah lingkaran penuh yang ditempuh dengan perjalanan yang terjal. Dalam pengadilan media sosial, vonis memang dijatuhkan dalam hitungan menit, namun luka bertahan selamanya. Kisah Hana adalah sebuah pengingat bahwa di balik setiap akun yang kita hakimi, setiap cerita viral yang kita bagikan, ada seorang manusia yang berjuang dengan kebenaran yang tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Sebuah notifikasi bergetar di ponselnya yang tergeletak di sampingnya. Untuk sesaat, terlihat sekelebat bayangan lama di wajahnya, sebuah refleks dari trauma yang pernah ada. Ia melirik layar yang menyala itu, melihat sebuah notifikasi berita yang tidak penting. Ia tidak membukanya. Sebaliknya, ia membalikkan ponsel itu hingga layarnya menghadap ke bawah, lalu memasukkannya ke dalam tas. Perhatiannya kembali tercurah sepenuhnya pada dunia nyata di hadapannya, pada langit senja, pada angin sepal-sepal, dan pada suara tawa anaknya yang menjadi satu-satunya gema yang berarti. Pada akhirnya, kita melihat Hana berhasil menemukan kedamaiannya kembali,
bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan melepaskan dan memilih untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Ia telah membuktikan kebenarannya, dan itu sudah lebih dari cukup. Kisah Hana mengajarkan kita sebuah hikmah yang sangat relevan di zaman sekarang. Betapa berbahayanya kekuatan jari kita di media sosial. Sebuah vonis yang kita jatuhkan dalam hitungan detik dari balik layar bisa menghancurkan hidup seseorang yang bahkan tidak kita kenal. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berempati dan tidak mudah tersulut untuk menghakimi sebelum mengetahui kebenaran yang utuh. Perlu diingat bahwa seluruh karakter dan alur dalam cerita ini adalah fiksi, namun dirangkai serealistis mungkin agar pesannya dapat tersampaikan dengan kuat dan bisa kita jadikan pelajaran bersama. Terima kasih banyak sudah setia menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti. Apa pelajaran terbesar yang kalian dapat dari perjuangan Hana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membacanya. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka dengan ceritanya, dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.